teman-teman semua, selamat datang di Bincang Santai bersama Adiaksa Gorut. Jadi teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi hari ini kita hadir berdua. Iya, betul sekali, kita berdua. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita kenalan dulu nih Mbak. Boleh. Iya Mbak. Nama aku Iya namanya Eliana Damayanti. Eliana Damayanti. Iya. Dipanggilnya siapa nih Mbak? Biasanya kalau di kantor dipanggil Kak El ya. Kak El. Mbak El gitu. Kamu deh namanya siapa? Ini nama aku ini Putri Devi Sustiani. Halo teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, kalian pasti penasaran kan? Aku sama Mbak El ini mau ngapain sih di sore hari ini? Mau bahas apa? Jadi kita mau bahas apa nih Mbak? Kita akan memberikan info kepada teman-teman bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi insan adiaksa ya kan? Kamu berbagi Iya. pengalaman gitu Mbak El ya. Untuk dapat lolos. Iya, lolos. Bergabung menjadi insan adiaksa. Iya, betul. Tapi sebelum itu kita kayaknya perlu kenalan lebih jauh nih Mbak Iya, El. boleh. Kenal lebih jauh. Kenalan lebih jauh. Jadi kita ini berasal dari satuan kerja mana nih Mbak El? Iya, satuan kerja. Nah, kita ini teman-teman dapat SK penempatan di satuan kerja Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Bayangkan dari Lamongan Iya. menuju Gorontalo Utara. Dan kamu dari Lombok menuju Gorontalo Utara. Hari ini kita mau bahas tentang apa tadi Mbak? Tentang syaratan ya. Syarat. Syaratannya tuh gimana? Terus habis itu ada apa aja sih formasi yang ada di kejaksaan ini? Iya, formasinya ya kan? apa aja? Nah, terus habis itu tata caranya, tesnya apa aja sih? Iya Gitu. benar. Terus habis tesnya itu apa yang aja. keluar nih apa aja sih materinya? Iya, Kayak kita gitu. bakal sharing bareng. Beritahu teman-teman yang ingin bergabung di keluarga Adiaksa. Oke teman-teman semua, tadi kan Mbak El tuh bilang di kejaksaan tuh banyak nih formasinya. Jadi formasinya itu apa aja Mbak? Jadi kan orang-orang tuh pasti taunya kejaksaan tuh jaksa, Identik dengan ya, jaksa. gitu kan. Tapi ternyata ada yang lain. Wah banyak ya, banyak Banyak sekali banget, Mbak, ya. ternyata ya kan. Aku Contohnya dulunya pun juga berpikiran kejaksaan. Wah banyak jaksa nih, Iya, iya, iya. yang ada di dalam kantor itu benar, jaksa jaksa. nih, kayak gitu kan. Nah ternyata teman-teman di kejaksaan itu tidak hanya jaksa aja di dalamnya, jadi banyak sekali formasi di kejaksaan ini. Nah contohnya nih ada jaksa sendiri, ahli pertama jaksa. Terus habis itu ada ahli rancangan naskah perjanjian. perjanjian. Iya. Wah. Terus habis itu ada peranata komputer. Terus ada forensik digital. Terus habis itu ada pengawal tahanan. Terus habis itu ada administrasi penanganan perkara. Iya. Ya kan? Terus habis itu ada lagi ternyata. Di sini tuh juga ada bidang kesehatan ya. Oh ada kesehatan. Iya, Kayak ada dokter, kesehatan. perawat gitu. dokter, Heeh. perawat itu ada formasinya di sini. Ternyata kejaksaan itu luas teman-teman. Jadi tidak hanya hukum saja, tapi banyak. Nggak harus sarjana hukum aja yang bisa Iya. masuk kejaksaan. Betul, tidak hanya sarjana hukum saja, tapi keseluruhan. Karena ada formasinya. Iya. Nah dari sekian banyaknya formasi, mau tanya nih, Ah. Mbak El formasinya apa? Aku, Iya. aku nih masih ahli pertama jaksa. Jadi calon jaksa. Jadi calon ibu jaksa, teman-teman. Ya, amin. Terus kamu sendiri nih, Dek? Aku formasiku adalah pengadministrasi penanganan perkara. Tapi sebelum kita mengkulik-kulik nih lebih dalam tentang formasi jaksa, Ya, formasi administrasi penanganan perkara. seperti apa, itu kan ada pasti di setiap tahapan tes itu ada syarat awalnya kan Iya, Mbak El, ya? betul sekali ada persyaratan awal. Entah itu persyaratan umum dari keseluruhan formasi Iya. itu. Terus habis itu ada persyaratan khusus yang dikhususkan untuk formasi itu apa aja sih? Kayak gitu kan? Tiap-tiap formasinya itu ada persyaratan khususnya. Oke teman-teman semua, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, itu kan ada syarat
umum dan syarat betul. khusus. Betul Jadi sekali. kita bahas syarat umumnya dulu Umumnya ya. dulu. Syarat umum untuk semua formasi. Semua formasi ya kan. Yang pertama apa tuh Mbak El? Nah, yang pertama itu pasti yang kita harus warga negara Indonesia. Gak Ya boleh kan? warga negara asing ya. Nggak boleh teman-teman. warga negara asing. Harus Warga negara Indonesia yang pertama tuh. Terus habis apa lagi itu Mbak El? kelakuan baik. Kan? Nah, itu pun harus dibuktikan Dibuktikan dengan apa? dengan SKCK. SKCK. Itu bisa diurus Di Polres, bisa di polsek Polsek. terdekat ya itu. Ya, Syaratnya habis itu, apa lagi? tidak boleh terlibat partai politik. Oh, nggak boleh. Gitu kan? Nah, itu persyaratannya. Terus habis itu kita juga harus sehat jasmani rohani, Jasmani teman-teman. dan rohani harus sehat. Terus ada satu nih yang penting, sangat penting. Oke, apa itu? Dicatat itu. Syarat penting ini penting. Apa tuh Mbak El? Kita bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Itu kan syarat umum kan? Syarat Iya. umum. Syarat umumnya itu teman-teman. Harus dipenuhi untuk semua jenis formasi. Jenis formasi itu ada syarat khusus. Syarat khusus. Nah, sebelum ke aku nih, ya kan? Sebelum ke aku, Oke. aku mau tanya nih, syarat khusus formasi kamu. Formasi aku, administrasi penanganan perkara. Ya, apa sih syarat khususnya yang dibutuhkan? Syarat khususnya ini pertama ada formasi umum, ada formasi putra putri Papua, Oh, iya. terus sama disabilitas. Oh. Tapi kurang lebih persyaratannya tuh hampir sama. Cuma beberapa poin aja ya? Iya, poin aja yang Membedakan. beda. Oke. Apa untuk syarat yang pertama itu minimal usia harus 18 tahun, Minimal 18. minimal 18, maksimal 30 tahun. Itu pasti harus sehat jasmani rohani. Oh, itu tentu. Terus postur tubuh ya itu harus memenuhi Ideal. syarat BMI 18 sampai 25. Oh, oke. Terus ada ini nggak? Tinggi badan, berat badan. Tinggi badan, berat badan nggak ada Mbak, yang penting dia memenuhi syarat BMI itu. Oh, syarat ini. Iya. Pokoknya ideal ya? Ideal. Ideal. Harus ideal. Oke. Terus syarat berikutnya itu harus memiliki sertifikat komputer. Sertifikat komputer. Ya, minimal menguasai Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Itu ya? Yang berikutnya itu nilai ijazah. Oh. Ijazah SMA. Oh, berapa itu? Itu rata-rata minimal 7,00. Terus harus punya ini Mbak. Punya Apa tuh? SIM. SIM. SIM SIM A apa nih? dan SIM C. Itu kan untuk formasi umum. Ya. Ada lagi nggak? Oh, ini masuk rambut Papua. Iya, Kan Putra ada. Putri Papua. Selebihnya itu sama dari syarat pertama sampai yang terakhir tadi. Yang membedakan itu cuman pesertanya itu harus putra putri Papua asli. Dikhususkan ya? Iya, keturunan Papua dan Papua Barat. Iya kan katanya ada 3 ya? Ada 3. Nah, satunya juga yang terakhir disabilitas. Berarti kan teman-teman kita yang mempunyai kekurangan itu juga mempunyai kesempatan yang sama, Iya, gitu kesempatan kan? yang sama. Untuk bergabung menjadi keluarga insan disabilitas. Iya, benar. Apa sih syaratnya? Syaratnya tadi sama seperti yang formasi umum, dari usia sampai harus punya sertifikat komputer. Itu tadi ya. Cuman di sini disabilitasnya itu ada ketentuannya Mbak. Yang boleh mendaftar itu kalau dia disabilitasnya itu anggota gerak kaki. Gerak kaki. Iya. Oh, berarti mempunyai kekurangan di bagian kaki. Iya, di gerak kaki. Tapi itu harus dilampirkan dengan surat keterangan dokter. Jadi itu Untuk formasi pengadministrasi penanganan perkara. Jadi itu syarat khususnya gitu kan. Jadi Mbak El sudah bertanya-tanya tentang formasi aku. Sekarang formasinya calon jaksa. Iya. Calon jaksa. Betul. Calon jaksa. Kalau calon jaksa itu syarat khususnya apa aja? Syarat khususnya. Nah, syarat khusus di sini tuh juga ada ya, terbagi menjadi 3. Oh, dibagi 3 Iya. juga. Tapi keseluruhan hampir sama. Kayak punya Iya, gitu iya. kan. Kita dibagi menjadi 3. Jadi ada formasi umum, formasi kumlot, sama formasi putra putri Papua juga. Oh, ada juga Mbak ya. Ada juga formasi putra putri Papua. Nah, habis itu ini formasi untuk keseluruhan ya, yang formasi umum khusus calon jaksa itu maksimal kita daftar itu maksimal 28 tahun usia kita. Pas habis itu di sini kita tidak boleh menikah lebih dahulu atau bersedia untuk tidak menikah selama kita belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
kalau status masih CPNS Iya, belum boleh. statusnya masih CPNS belum boleh. Ya, Habis itu sama ya, ya, Mbak. kesehatan nih. Kita beranjak ke kesehatan ya. Kesehatan itu kita tidak boleh buka warna pastinya ya kan? Oh iya aku juga. Iya kan, kamu juga nggak boleh Lupaan buka tadi warna. teman-teman. Iya betul. Terus habis itu kita juga tidak boleh memakai narkoba. Iya. Nah itu nanti kita dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter kan, Iya. jadi tempatnya tuh. Nah terus habis itu di sini tuh di calon jaksa itu juga ada BMI. Oh ada BMI ya? Iya, ada ideal. Oh, Ideal harus kan ideal. harus ideal. Jadi dengan rentang 18 sampai 25 kan idealnya. Iya. Nah itu. Terus habis itu kan kalau di kamu kan tidak ada tinggi badan Iya. minimal Nggak maksimal ada. itu kan nggak ada ya. Nggak ada. Tapi di kita ada Oh ada. Di Minimalnya kita berapa ada. tuh Mbak? Jadi untuk cowok itu minimalnya 160 cm teman-teman. Ini minimal untuk perempuan, cewek-cewek 155. Terus habis itu dia ada lagi ada TOEFL. Wah. Itu nilai TOEFL. Nilai TOEFL. Jadi kita minimal nilai skor TOEFL itu 450 atau enggak IELTS. Oh bisa tuh. Iya, dengan nilai 5,0. Habis itu untuk kan biasanya gini teman-teman ini pasti bertanya-tanya prodi sama perguruan tinggi akreditasinya Iya. bagaimana gitu kan. Yes. Nah itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mungkin dari teman-teman aku gitu kan, atau dari teman-teman yang di luar sana itu pasti bertanya-tanya bagaimana sih akreditasinya Iya, gitu kan. Ketika akreditasi. kita ingin menjadi calon jaksa terus habis itu kita mendaftar, boleh nggak akreditasi kampus kita itu ini. Iya. Nah, Jadi gimana Mbak? untuk formasi umum di program studi Iya. sama perguruan tinggi itu serendah-rendahnya B. Jadi sama prodinya B, Kampusnya juga B gitu. Itu formasi umum. Terus habis itu ini ada IPK. Oh IPK Iya, ada minimalnya. ada IPK minimal. Jadi IPK minimal itu 2,75. Kita beranjak ke formasi umum. Untuk syarat yang umum, untuk keseluruhan itu sama aja. Sama ya. Syarat keseluruhannya sama. Nah, yang membedakan itu kan dia lulus dengan predikat dengan ujian atau kumlot gitu tadi kan. Terus habis itu ini akreditasi program studi sama kampus. Kalau tadi yang umum kan B kan? Iya, BB. Kalau semua yang kumlot ini akreditasinya AA. Prodi A. Prodi A, perguruan tinggi A. Wow. Nah, ya, Mbak. itu yang membedakan. Oh, itu yang membedakan. Itu aja sih. Itu aja yang membedakan. Betul. Terus habis itu yang terakhir. Yang terakhir. Formasi apa tadi? Putra Putri Papua. Nah, teman-teman yang asli Papua. Terus habis itu dia itu dibuktikan dengan akta kelahiran ya. Oh iya sama ya. Ya, yang dimaksud dengan putra putri Papua itu orang tuanya dua-duanya, baik ayah maupun ibu itu asli orang Papua. Papua asli. Iya, dan dibuktikan dengan akta kelahiran. Benar-benar lahir di Papua. Iya, benar-benar lahir di Papua. Terus habis itu ada lagi nih IPK juga. Oh ada syarat. Ada minimal IPK buat teman-teman khusus putra putri Papua itu 2,75, jadi sama seperti formasi umum. Terus habis itu ini untuk akreditasi program studi dan perguruan tinggi itu terakreditasi BAN-PT. Itu yang membedakan syarat-syarat khususnya di calon jaksa ya. Jadi kalau semua ingin bergabung menjadi keluarga Adiaksa, jadi syarat-syaratnya untuk sekarang dipenuhi dulu. Iya, dipenuhi dulu. Jadi nanti ketika ada pembukaan nih, wah langsung daftar, langsung gas. gitu Karena udah kan. siap kan Mbak ya. Udah siap di awal. udah Jadi siap kita di nggak awal. buru-buru. Oh aku butuh ini nih, aku butuh Iya, ini. benar. Jadi kita bisa santai, soal itu nanti fokus belajar. Iya, benar fokus untuk tes-tesnya nanti. Jadi itu syarat umum Dan syarat khususnya. Syarat khususnya. Jadi setelah terpenuhi nih syarat umum dan syarat khususnya, pasti ada seleksi administrasinya. Iya, kan, Mbak, betul. ya? Seleksi ya. Seleksi administrasi. Oh.
kalau udah lolos itu bakal lanjut ke tes-tes berikutnya. Betul. Tes-tes apa saja kah itu? Apa saja sih yang akan Tes-tesnya? kita lewati? Ikutin terus video ini sampai selesai.